para kepala, para Kasubdit, ya, para Kabid di jajaran Penkum dan Kasubdit, dan teristimewa buat rekan-rekan media yang kami tahu sangat konsen dengan perkara ini dan terhadap perkara lain yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kami sangat berterima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan media, bahwa kita akan mendengarkan, menyimak, dan mengikuti rilis yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018-2023. Rekan-rekan media, bahwa kita sudah mengetahui dalam perkara ini sudah ditetapkan dan dilakukan penahanan terhadap 7 orang tersangka. Dan hari ini penyidik pada jajaran Jampitsus telah memanggil secara patut kepada 2 orang saksi, dan ditentukan dan ditemukan, lalu oleh penyidik dilakukan tindakan jemput paksa dan membawa ke hadapan penyidik. Oleh karenanya terhadap kedua orang saksi ini dilakukan pemeriksaan secara maraton dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dan pada malam hari ini, setelah dilakukan gelar perkara terhadap hasil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi dan dikaitkan dengan peran dari tersangka-tersangka yang lain dan fokus pada penyidikan ini, maka penyidik berketetapan terhadap kedua orang saksi ini dinyatakan sebagai tersangka. Dan juga atas penetapan sebagai tersangka dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Dan setelah itu penyidik berketetapan melakukan yang nantinya tentu terhadap keberadaan status sebagai tersangka ini akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Oleh karenanya rekan-rekan media, mari kita saksikan, mari kita simak ya rilis atau pernyataan yang akan diberikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan perkara ini. Pak Direktur Penyidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Pak Kapus Penkum beserta jajaran, para Kasubdit, para Direktorat Penyidikan, terutama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Pak Kapus Penkum beserta jajaran, para Kasubdit, para Direktorat Penyidikan, terutama yang saya hormati teman-teman jurnalis yang setia mengikuti konfes pada malam hari ini. Untuk itu, karena waktu sudah malam, untuk mempersingkat, bersama ini saya sampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah
dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Teman-teman jurnalis, kita ketahui bersama bahwa penyidikan perkara ini terus berkembang seiring dengan waktu. Tentu di dalam perkembangannya ada fakta-fakta baru, ada alat bukti baru yang ditemukan oleh penyidik. Untuk itu akan saya sampaikan bahwa pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S sampai dengan saat ini, pasca telah dilakukan penahanan terhadap 7 tersangka, telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap dua orang. Yang pertama yaitu Maya Kusmaya ST, MST, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap tersangka Edward Corner ST selaku FV Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Kemudian terhadap 2 tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan di hadapan teman-teman jurnalis. Terhadap 2 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah nomor 19-FD-2/FD-02/02/2025 tanggal 26 Februari 2025. Ini untuk tersangka Maya Kusmaya. Sedangkan untuk tersangka Edward Cornel ST berdasarkan penetapan tersangka nomor 20-FD-2/02/02/2025 tanggal 26 Februari 2025. Jadi pada malam hari ini penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, dokter menyatakan bahwa kedua orang tersebut dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya tim penyidik pada malam hari ini melakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2025. Terhadap tersangka Maya Kusmaya ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan terhadap tersangka Edward Corner ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.